Tentu saja dalam dunia konstruksi, kita tidak asing lagi dengan struktur rangka batang. Apa sih struktur rangka batang itu? Rangka batang adalah susunan elemen-elemen linear yang membentuk segitiga atau kombinasi segitiga. Mengapa bentuk tersebut dipilih? Karena bentuk tersebut dinilai lebih stabil dan tidak mudah berubah akan gaya yang diberikan. Material yang digunakan pun yaitu kayu, baja, dan aluminium. Konstruksi rangka batang yang tersusun dari segitiga-segitiga merupakan susunan yang paling stabil untuk menahan gaya aksial, yaitu gaya tarik dan gaya tekan. Gaya ini bekerja sepanjang sumbu batang dan disebut sebagai gaya batang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Ramadan Rahim dari Universitas 19 November Kolaka, jurusan Teknik Sipil dengan NIM 230820146. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu struktur rangka batang dan penerapannya ke kehidupan sehari-hari. Yuk simak videonya lebih lanjut. Nah, sebelum menganalisa struktur rangka batang, terlebih dahulu kita menentukan apakah struktur tersebut statis tertentu atau statis tertentu dengan cara menggunakan persamaan sederhana untuk membuktikannya. Mengapa hal tersebut perlu? Karena kestabilan pada struktur rangka batang itu sangat diperlukan. Tujuan menganalisa struktur rangka batang adalah untuk menghitung gaya-gaya yang terjadi dalam batang tersebut akibat suatu gaya luar yang bekerja. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung. Sebagai contoh, metode yang pertama yaitu Cremona, di mana seluruh gaya yang bekerja pada struktur pada dasarnya dinyatakan sebagai vektor. Sehingga selain dapat dinyatakan besarannya, dapat pula dilukiskan arahnya. Untuk menggambarkan poligon tersebut, kita dapat memulai dengan menggambarkan vektor gaya yang telah diketahui besar dan arahnya setelah dihitung. Metode yang kedua adalah metode potongan. Sesuai dengan namanya, metode ini dilakukan dengan cara memotong dua bagian rangka menjadi bagian yang bebas. Pada masing-masing bagian yang terpotong, akan bekerja gaya-gaya batang yang akan dicari. Dengan syarat, seluruh gaya yang bekerja pada potongan, ketika ditinjau, harus memenuhi persamaan sigma momen, vertikal, dan horizontal harus sama dengan 0. Metode yang ketiga adalah metode titik kumpul. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis rangka batang dengan meninjau syarat keseimbangan gaya di setiap titik kumpul. Namun, jika ada satu kasus pembebanan yang menyebabkan satu atau lebih persamaan keseimbangan tidak terpenuhi, maka rangka batang dianggap tidak stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadul dengan NIM 230830167, jurusan Teknik Sipil, Universitas 19 November Kolaka. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa masalah yang timbul pada saat mendesain elemen rangka batang. Yuk simak videonya. Nah, sekarang saya akan membaca beberapa permasalahan yang umumnya timbul pada desain elemen menyangkut faktor-faktor yang diuraikan berikut ini. 1. Beban kritis. Pada rangka batang, setiap batang harus mampu memikul gaya maksimum yang mungkin terjadi. 2. Desain elemen meliputi batang tarik, batang tekan. Untuk batang tekan, harus diperhitungkan adanya kemungkinan keruntuhan tekuk atau buckling yang dapat terjadi pada batang panjang yang mengalami gaya tekan untuk batang tekan panjang. 3. Batang tekan berukuran konstan atau tidak konstan. Bila batang tepi atas dirancang sebagai batang yang menerus dan berpanjangan melintang konstan, maka harus dirancang terhadap gaya maksimum yang ada pada seluruh tepi atas. Maka penampang konstan yang dipakai dikombinasikan dengan bagian-bagian kecil sebagai tambahan luas penampang. 4. Pengaruh tekuk terhadap pola tergantungan kapasitas pikul beban suatu batang tekan pada panjangnya serta tujuan desain agar batang tekan tersebut relatif lebih pendek seringkali mempengaruhi pola segitiga yang digunakan. 5. Pengaruh tekuk lateral pada desain batang dan susunan batang. Ada kemungkinan struktur tersebut akan mengalami tekuk lateral pada seluruh bagian struktur. Untuk mencegah kondisi ini,
maka struktur rangka batang yang terdiri bebas dapat dihindari. Selain itu, penambahan balok transversal pada batang tepi atas dan penggunaan rangka batang ruang juga dapat mencegah tekuk transversal. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai struktur rangka batang. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian dan terima kasih.